dan dibawa ke daerah Indramayu. Suatu hari aku diajak ke Jakarta untuk mencari orang tua kandung aku. Di situ ada yang mengaku bahwa dia adalah orang tua aku. Pas hari Senin, banyak yang datang ke panti dan ternyata itu adalah yang mengaku keluarga aku. Setelah itu, aku melakukan tes DNA untuk membuktikan. Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa bertemu orang tua. Gak kayak dulu, teman-teman aku pada pulang. Aku biasa numpang ke pengurus panti. Kadang cuma di panti aja. Terus aku juga suka iri kalau teman aku dijenguk, dipeluk sama mamanya. Alhamdulillah sekarang aku juga udah bisa dipeluk sama bunda. Makasih untuk kakak-kakak, bapak ibu pengurus yang udah bantuin aku untuk mencari orang tua aku. Terima kasih untuk Dinas Sosial Jawa Barat udah bantu aku sejak tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dewi Ayu Pramitasari selaku pekerja sosial hari pertama dan juga co-host dalam acara reunifikasi anak asuh dengan orang tua kandung yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Di sini telah hadir narasumber kita yang akan berbagi cerita sehubungan dengan pertemuan antara anak asuh kami dari Satuan Pelayanan Sosial Geria Ramah Anak Amelia dengan ibu kandungnya, Ibu Komariah. Di sini ada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Bapak Dr. Dodo Suhendar MM. Selamat siang Bapak. Siang. Selanjutnya ada Ibu Komariah selaku ibu kandung dari Amelia. Selamat siang Ibu. Dan juga ada Amelia sendiri. Adik Amelia, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Meli. Dan di sini juga ada Bapak Api Pudin selaku penanggung jawab Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak Bogor. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, pada siang hari ini kita dalam keadaan yang sangat berbahagia, ingin sekali berbagi cerita dengan Ibu Komariah ya Ibu ya. Bagaimana Ibu pengalamannya setelah 9 tahun lamanya tidak bertemu dengan putrinya? Alhamdulillah sekali pada siang hari ini bisa langsung bertemu dan kembali memberikan kasih sayangnya ya Bu ya kepada Amelia. Bagaimana Ibu perasaannya, bisa diceritakan kepada kami semua? Senang, bahagia, pokoknya campur aduk. Dan alhamdulillah dengan ketemunya anak saya sekarang ini, anak saya dalam keadaan sehat walafiat, yang selama ini saya mencari 9 tahun, akhirnya baru ketemu sekarang. Dan selama saya mencari itu sudah kemana-mana, sudah ke semua panti Jakarta, ternyata tidak ketemu. Dan saya selalu berharap anak saya pulang. Dan saya setiap tahun selalu membelikan baju untuk anak saya, karena saya berharap anak saya bakal bisa pulang. Ya, mungkin seperti itu. Selain itu Bu, mungkin ada lagi upaya-upaya yang sudah dilakukan Bu, mungkin dari sisi spiritualnya? Ya, saya selalu berdoa supaya anak saya bisa kembali lagi. Dan saya juga emang sempat ke paranormal, orang pintar, karena ada yang ngomong harus kesini, saya selalu mengikuti karena saya saking ingin ketemunya anak saya supaya kembali lagi. Dan saya sudah melakukan itu, ternyata tidak ketemu anak saya. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu ya Bu ya, melalui proses yang panjang juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau dari Amelia sendiri deh, bagaimana perasaannya setelah sekarang bisa bertemu lagi dengan Bunda ya, manggilnya ya? Iya, bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dengan Bunda. Yang dirasakan seperti apa? Bahagia. Bahagianya mungkin bisa diceritakan, bisa dibagi dengan teman-temannya. Bahagia karena
sekarang udah bisa ketemu sama bunda. Gak kayak dulu yang emang gak punya orang tua, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ketemu sama orang tua. Alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa bertemu lagi, dan sebelum-sebelumnya Amel belum bisa bertemu dengan keluarga, belum bisa memeluk ibunya ya. Itu adalah impian-impian Amel sebelumnya bisa kembali memeluk bundanya. Dan di sebelah saya juga sudah ada Bu Meli selaku nenek dari Amelia ya. Bagaimana Bu, bisa diceritakan Bu perasaannya saat ini? Amelia yang sudah 9 tahun berpisah, akhirnya bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga. Senang, haru gitu, bahagia, nggak bisa kebayangin dah. Kita campur aduk ya Bu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada harapan-harapan tidak Bu dengan bertemunya kembali dengan Amelia? Saya itu selalu berdoa, Amel pasti kembali. Oh, alhamdulillah, dari keluarga tidak pernah putus asa ya Bu ya, selalu ada keyakinan bahwa Amelia pasti akan kembali untuk berkumpul dengan keluarga. Selain itu juga dari Bapak Apipudin selaku penanggung jawab Satpel GRA Bogor, Pak, bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai bisa dari tim sudah bisa menemukan kembali keluarga Amel, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, terima kasih, Bos. Jadi sebenarnya ini hasil dari kita koordinasi dengan Kepala UPTD GRA Subang, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Peksos Madya dan Pensos di UPTD GRA Subang. Kemudian dari GRA Subang ini menginstruksikan untuk menelusuri, karena anak ini Amel ini alamatnya sudah jelas dari dulu sampai sekarang, karena kebetulan kami di waktu di Cibuleut, Satpel GRA Cibuleut, kami juga pernah membimbing. Pas ditanya, dia itu tetap alamatnya di Kota Tua. Kemudian sampai di sini dirujuk ke Satpel GRA Bogor, ditanya lagi sama kami, tetap itu alamatnya di Kota Tua, sehingga kami memutuskan untuk membuat sebuah tim kecil lah untuk menelusuri alamat yang disebutkan oleh anak asuh atas nama Amelia. Terus dari penelusuran itu kami berkoordinasi dengan Polsek Taman Sari, kemudian komunitas pedagang di sana di Kota Tua, di Patahilah, sehingga alhamdulillah diketemukan keluarganya. Dan setelah itu kami undang keluarganya yang waktu itu mengaku keluarganya, diundang dan harus membawa dokumen kelengkapan apakah ini benar keluarganya atau tidak. Dan alhamdulillah kita terus berkonsultasi dengan dinas terkait, terutama dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk tindak lanjutnya. Dan beliau memberi petunjuk agar dilakukan tes DNA. Nah, tapi sebelum itu kami melaksanakan dulu sidik jari dulu ke Polresta Bogor. Koordinasi dengan Polresta Bogor, konsultasi dengan Polresta Bogor. Dan petunjuk dari Polresta Bogor sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kepala Dinas Sosial harus dites DNA untuk memastikan apakah ini benar keluarganya atau ibunya atau tidak. Dan alhamdulillah kita terus bekerja sama, berkonsultasi dan berkoordinasi ke Puslapor
Bareskrim Polri di Sentul, dan tidak sekali saja ini tidak sekaligus. Kami harus membawa Amelnya dan ibunya untuk dilakukan tes, dan alhamdulillah dari hasil tes Amel ini identik dengan ibunya hampir 99,9%. Jadi menurut Puslapor, anak ini dan ibunya tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah tadi siang sudah dilaksanakan reunifikasi dan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bapak atas informasinya sehubungan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Satpol GR Bogor sehubungan dengan penelusuran kembali keluarga Amelia. Baik, mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman atau menyampaikan kepada kami bagaimana dulunya Amelia sampai bisa hilang atau diculik. Pas kejadian, sebelum kejadian, dia pernah minta uang sama saya jumlah 2.000 untuk jajan. Akhirnya saya kasih 2.000. Setelah itu anak itu langsung pergi ngomong sama saya, "Bunda, aku minta uang 2.000." Saya kasih 2.000. Langsung dia pergi bilang pengen jajan. Ternyata dia nggak tahu kemana. Pas udah gitu ayahnya nanyain, "Bunda, kemana anaknya? Kok jam segini belum pulang?" Kayak gitu. Udah malam. Untuk kejadiannya itu kira-kira Kita jam 2 malam. Saya langsung nyariin, tadi mah minta duit ya, habis jajan. Saya bilang gitu, pengen jajan. Biasanya kan dia kalau habis jajan kan suka balik lagi ya Bu ya. Suka nawarin ke bundanya mau apa enggak. Tapi ini mah mana nggak balik lagi. Nah setelah dicari ternyata sampai siang itu nggak ketemu. Akhirnya kami dan keluarga langsung mencari keberadaannya Amel. Dan sampai saat itu tidak ketemu. Dan sampai ada yang bilang, "Ya udah Bu, coba aja nanyain ke orang pintar gitu. Siapa tahu dia tahu ada di mana gitu." lapor ke Polsek seperti Sebelum itu saya ke situ dulu. Nah, terus udah gitu saya langsung kan pas pagi itu jam 6 lah saya langsung ke orang pintar, "Tunggu aja Bu, nanti juga anaknya pulang." Nih gitu. Setelah itu udah 24 jam kan kalau kantor polisi kan harus udah 24 jam kan. Iya. Nah, setelah itu saya langsung ke kantor polisi dengan ayahnya, saya dan Pak Sudewo. Pak Sudewo selaku Suami dari Ibu Meli. akhirnya melaporkan kejadian tersebut. Nah, setelah itu saya dapat surat itu dan selama itu saya langsung mencari, tetap tidak ketemu. Terus saya selalu sabar, saya berdoa supaya anak saya ketemu. Ternyata tidak ketemu. Dan setiap tahun saya selalu membelikan baju untuk dia. Siapa tahu dia bakal bisa pulang, ada orang yang baik untuk mengantarkan ke saya. Ternyata tidak gitu. Dan sampai saat ini saya baru ketemu sekarang. Ya. Dan keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah saat ini Amelia sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ya Bu ya. Jadi mulai dari waktu terpisah sama Bunda itu gimana ceritanya gitu? Bisa diceritakan Amelia waktu saat itu? Ya waktu itu aku tuh lagi mau jajan. Di situ tiba-tiba emang ada kayak kakek-kakek gitu. Tapi dia di situ udah bawa seorang anak kecil, emang perempuan. Dia itu narik-narik tangan aku, tapi emang aku gak mau. Langsung dibawa ke Bajai dan dibawa ke daerah Indramayu. Di situ emang kayak disuruh minta-minta, terus mungkin kalau uang sedikit mungkin gak dikasih makan atau apa. Dan akhirnya waktu itu ngamen lagi di dekat Gang Indramayu. Habis itu ketemu sama polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi. Dan dianya tuh ditanya-tanya dan ngakunya aku tuh dan Sarah itu adalah anak tiri dari dia. Habis itu aku langsung dibawa ke panti balita di Bandung. Setelah itu aku dibawa ke panti Bandung dan akhirnya dikesiniin. Oh, sebelumnya jadi sudah di panti balita, di panti Bandung, Ciumulit ya. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2020 di panti Bogor sampai saat ini.
Terus tadi dilakukan penelusuran keluarga tadi ya, diajak ke mana waktu itu Amel? Ke Jakarta. Ke Jakarta Kota Tua. Ya. Amel masih ingat nggak waktu itu lokasinya seperti apa? Enggak. Oh enggak. Jadi atas kerjasama banyak pihak ya, akhirnya Amel bisa bertemu lagi dengan keluarga. Alhamdulillah. Jadi memang Amel waktu kesini saya masih di Cimulit, Pak. Masih di Cimulit. Pas saya ditugaskan di sini, Amel memang dalam pelayanan di Satpel ini perilaku dan budi pekertinya sudah meningkat itu, Pak. Alhamdulillah itu. Sehingga sekarang bisa ngaji, kemudian waktu di Cimulit itu belum bisa ngaji, belum bisa baca juga belum, Pak. Belum bisa waktu di Cimulit. Alhamdulillah setelah di sini perilaku Amel meningkat, kemudian sesuai dengan usianya mungkin itu, Pak. Hingga yang tadi perilakunya berubah ke arah yang lebih positif. Sehingga kan tiap tahun biasanya kan kalau lihat situasinya, Pak, kondisinya ke belakang dikhawatirkan gitu, Pak, karena ini kan namanya penculikan. Tapi alhamdulillah setelah dibimbing, dibina, diberi pelayanan dengan baik, perilakunya berubah ke arah yang positif gitu. Bisa ngaji, sekolah tidak pernah tertunda atau naik terus gitu. Juga dalam IQ-nya juga lumayan gitu. Sehingga sekarang sudah kelas 6 SD dan akan melaksanakan ujian nasional. Amel selama tinggal di sini gimana? Senang, tapi juga sambil ingat sama Bunda. Terus apakah satu saat yakin bisa ketemu? Nah, seperti apa? Itu kan pasti antara kondisi saat ini merasa tinggal di panti, tapi merasa bahwa satu saat pasti ketemu gitu. Seperti apa? Katakan. Iya, aku emang pernah berpikir kalau suatu saat nanti bisa ketemu, antara aku udah kuliah atau apa, aku bisa nyari sendiri. Tapi ternyata sekarang juga aku udah bisa ketemu sama orang tua. Di sekolah gimana? Apa nggak ada yang merasa minder atau ada yang ngebully? Tahu ngebully nggak? Ngejek gitu ya? Pernah atau gimana? Terus sikap Amel gimana? Pernah ada yang ngomong kalau emang aku nggak punya orang tua, tinggal di panti dan cuman dikasih ongkos sedikit atau apa. Tapi akunya biasa aja. Nggak terlalu nggak sedih nggak? Nah kan. Oke, sekarang kan sudah kumpul nih Bu ya. Gimana rencana ke depan? Bicara ini masa lalu ya, sekarang masa ke depan. Bagaimana rencana Ibu ya dengan sekarang nanti berkumpul, sekolahnya dan sebagainya. Mungkin nanti kalau Amel pengen tahu apa cita-cita dan rencana seperti apa. Ya. Ibu. Saya insya Allah saya akan mensekolahkan anak saya semampu saya, dan insya Allah anak saya bakal menjadi orang pintar dan menjadi orang sukses. Ya, jangan lupa dijaga ya nanti nikahan. Amel gimana cita-citanya jadi apa nih? Iya, dokter. Kenapa jadi dokter? Kenapa ingin menjadi dokter? Kenapa ingin jadi dokter gitu? Ingin sendiri atau karena orang lain jadi dokternya? Pengen sendiri. Ingin sendiri ya. Ya. Jadi kalau itu nanti belajar yang baik ya, yang kan. Oke, baik warga Jabar yang saya hormati, telah kita saksikan satu peristiwa ya, reunifikasi atau dikembalikannya anak asuh di panti atau geria ramah anak Satuan Pelayanan Bogor kepada keluarganya, yang tadi sudah kita dengarkan kronologisnya ya, dan ini atas berdoa dan doa Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini dipertemukan setelah hampir 9 tahun ya terpisah, dan atas kerja keras juga tim pencari penelusur ya dari
Satpol Bogor, akhirnya ditemukan, ya, dan dipertemukan dengan keluarga. Dan yang lebih membuat yakin adalah dengan bantuan ya laboratorium pusat laboratorium forensik ya Bareskrim Polri yang ada di Sentul Bogor, ya, itu diketahui DNA-nya yang sama, ya, hampir persis, ya, 99,9%. Dan kejadian tadi adalah sebetulnya kejadiannya di Kota Tua, ya, Pak Latihlah. Iya, itu di Jakarta, ya, dan diculiknya dibawa ke Indramayu. Jadi mulai dari Indramayu, Polsek Indramayu, kemudian Dinsos, kemudian ke Provinsi Jawa Barat. Nah, inilah salah satu kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita. Bagi orang tua tentunya diharapkan menjaga anak-anaknya, dan kepada masyarakat, ya, apabila nanti ada yang kehilangan anaknya, di samping lapor ke polisi, silahkan bisa koordinasi dengan dinas setempat. Insya Allah tentu dinas sosial akan membantu, ya, mencarikan, berkoordinasi, terutama dengan khususnya dengan di panti-panti, ya, karena panti-panti sosial anak itu tersebar di Jawa Barat, sehingga mungkin dengan identitasnya yang dimiliki keluarga bisa kita sebarluaskan, dan tentunya dalam mudah-mudahan dengan seperti itu akan mudah dapat informasi di mana keberadaan bersangkutan. Demikian, ya, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.